Halo, tes. Ya, silakan Mas. Bisa terdengar ya, Bu, suaranya? Terdengar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemudahan sehingga pada siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan seminar proposal. Yang saya hormati Bu Yanti yang telah memberikan pengarahan dan juga menyelenggarakan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana. Saya hormati Bu Fitri dan Pak Mirwan selaku pembimbing untuk tesis saya. Kemudian yang saya hormati kepada Pak Agus dan Pak Titis yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan nanti masukan terhadap proposal yang insya Allah dilaksanakan pada siang hari ini. Nah, langsung saja saya mulai untuk riset kali ini adalah dukungan terhadap UMKM melalui transformasi digital dalam proses bisnis menggunakan pendekatan ekonomi. Nah, outline yang salah satu yang diumumkan salah satunya adalah latar belakang. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini salah satunya yang dievaluasi adalah dari perubahan digital dalam bisnis proses pada aplikasi rantai pasok, kemudian evaluasi ergonomi dalam penemuan digital. Nah, ini nanti meliputi di dalamnya ada dari sisi usabilitasnya, kemudian dari sisi model ya untuk acceptance sama acceptabilitas dan juga trust. Nah, kemudian metrik studi pustaka itu nanti posisi dari penelitian tersebut. Kemudian metode penelitian yang kurang lebihnya ada subjek penelitian, objek penelitian, framework, variabel penelitian, alat yang digunakan, desain eksperimen, tahapan penelitian, kesimpulan saran, dan jadwal penelitian. Nah, pendahuluan salah satu dari latar belakang yang memicu untuk lahirnya dari riset ini adalah kenapa di UMKM, karena UMKM itu menurut data di tahun 2019 itu berkontribusi 60,9% terhadap pendapatan total ya dari negara Indonesia. Kemudian jumlah UMKM itu terus meningkat dari tahun 2010 itu dari 53 juta kemudian menjadi 64 juta di tahun 2018. Nah, yang ketiga, kenapa diaplikasikan ke UMKM, yaitu UMKM menyerap 97% tenaga kerja dari total jumlah tenaga kerja di tahun 2018. Maka harapannya dengan kita mengevaluasi penerimaan teknologi di UMKM bisa mendorong UMKM nanti bisa lebih maju. Nah, tapi kendalanya seperti apa UMKM yang ada di negara kita terutama ya? Yaitu UMKM belum terstruktur, pengetahuan rendah. Jadi belum terstruktur itu masih belum memiliki pengetahuan yang baik tentang organisasi, bisnis, bagaimana pemasaran, dan lain-lain. Pengetahuan rendah, bagaimana menetapkan sebuah biaya dan agar selalu berkelanjutan, misalkan terjadi kelangkaan dan sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi juga rendah, sehingga daya saing terhadap industri-industri yang lebih tinggi atau dibandingkan dengan yang ada di luar negeri, maka akan kurang daya saingnya. Kemudian apa? Salah satunya juga kemarin ketika terdampak ekonomi, terdampak pandemi, salah satunya dia rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, serta modalnya terbatas sehingga cenderung sulit untuk bertahan. Misalkan dengan adanya perubahan pandemi, maka sistem pemasaran tentu akan harus berubah. Yang sebelumnya bisa mengandalkan langsung, misalkan bertemu, sekarang harus lebih banyak menggunakan teknologi. Nah,
Terus bagaimana dan seperti apa? Salah satunya yaitu perlu dorongan terhadap kepercayaan, penerimaan, dan kemampuan dalam penggunaan teknologi. Jadi ketika nanti kesadarannya tumbuh dan percaya, sehingga nanti harapannya ketika nanti ada sebuah teknologi atau alat, dia mau menggunakan dan nanti bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, latar belakangnya ini juga kenapa mau dibentuk atau mendesain sebuah decision support system ya untuk UMKM. UMKM untuk data yang baru saya dapatkan itu kalau di Afrika Selatan ya 70% sampai 80% itu mengalami kegagalan dalam 3 sampai 4 tahun. Kenapa? Kalau yang di Indonesia saya belum dapat. Pengetahuannya masyarakat itu masih rendah. Kemudian penggunaan teknologi juga rendah. Terus apa yang menyebabkan kegagalan itu? Paling utama itu biasanya adalah tentang manajemen inventaris, yaitu menurut Terblans dan kawan-kawan 2013, dan juga pemilihan supplier Francis dan Raffi 2015. Kemudian tingkat penerimaan terhadap teknologi ini juga menimbulkan banyaknya UMKM misalkan terjadi kegagalan. Salah satunya juga penerimaan terhadap teknologi yang rendah. Jadi dari tahun misalkan data untuk customer ya, misalkan elektronik yang kita pakai, misalkan belanja online gitu kan, dari 11,30% di tahun 2018 menjadi 15,08% di tahun 2019. Hanya terjadi kenaikan. Mas Muna, ya langsung. Ya, mohon maaf, mungkin bisa dipercepat ya, karena ini sudah 8 menit dan baru di pendahuluan. Ya, langsung aja ya, rumusan masalah. Jadi adanya nanti yang ingin diteliti evaluasi usabilitas dan penggunaan UMKM yang ada di Yogyakarta untuk produk yang dikembangkan, yaitu manajemen inventaris dan pemilihan pemasok. Selain tinjauan tersebut juga dilakukan evaluasi kepercayaan atau penerimaan pengusaha UMKM terhadap sistem teknologi yang dibuat menggunakan acuan pengembangan model dari TAM. Terus yang dibuat ini asumsinya rumus model yang dari nanti menggunakan EOQ, ROP, dan SS yang standar. Model manajemen inventaris yang digunakan hanya terbatas untuk biaya dan harga yang tetap. Pemilihan supplier dilakukan dengan fungsi minimasi sehingga dapat dicapai fungsi yang lebih hemat dalam pemilihan supplier tersebut, sehingga optimal dari keuntungan bisa lebih maksimum. Untuk ketiga variabel tersebut digunakan kemudian dikonversi. Kemudian yang kelima, kedua fungsi antara pemilihan supplier dan manajemen inventory adalah fungsi yang terpadu dan tidak terpisah. Kemudian yang keenam, data di UMKM dapat digunakan jika tidak bisa menggunakan data skenario. Kemudian batasan dalam penelitian, pengujian, dan pembuatan software dengan menggunakan platform makro VBA. Survei dilakukan secara online. UMKM yang dapat mengapresiasikan VBA. Tujuan dari penelitian mengembangkan sebuah sistem UMKM untuk pemilihan supplier, mengevaluasi usabilitas ini terutama ini, dan tingkat kepercayaan penerimaan UMKM terhadap sistem yang dikembangkan. Manfaat penelitian ini salah satunya untuk memudahkan UMKM dalam memilih supplier dengan biaya yang paling minimum, mengetahui jumlah persediaan, jumlah pesan, dan kapan harus pesan kembali, meningkatkan daya saing UMKM. Nah, ini literatur review. Jadi mengumpulkan untuk supplier selection itu salah satunya apakah banyak yang pakai non DSS, ada yang pakai DSS. Nah, penelitian ini supplier selection-nya menggunakan fungsi linear programming dengan nanti parameternya salah satunya adalah dari biaya kirim, harga barang, dan lama waktu pesan. Sedangkan untuk inventory manajemennya menggunakan simple EOQ. Sedangkan untuk usability sama measure ini nanti sebenarnya sudah
untuk pengukuran usability mau menggunakan subjektif ya, dari berapa lama nanti waktu yang dibutuhkan dari tiap user untuk melakukan suatu kegiatan atau task. Kemudian trust dan acceptance serta akseptabilitasnya. Kemudian subjek penelitian ini adalah UMKM di Jogja. Nah, nanti disesuaikan terhadap UMKM-nya untuk skalanya. Misalkan kalau terlalu kecil itu kan apakah hanya orang jualan teh atau apa butuh yang seperti ini, nah mungkin nanti disesuaikan. Ini masih belum didetailkan apakah lebih ke mikro atau ke kecil atau yang menengah. Kemudian objek penelitian itu adalah perancangan sistem pengambilan keputusan atau decision support system yang membantu untuk pemilihan supplier dan mengatur inventaris. Sedangkan framework penelitian dapat dilihat di gambar 1. Nah, ini framework model penelitiannya. UT itu user training, SE itu adalah self efficacy, terus PU apakah nanti di masing-masing itu ada hubungan. Misalkan kalau di model TAM yang sederhana dia hanya PU, perceived usability, PEU, perceived ease of use, ada attitude of behavior, terus di tengahnya kemudian yang paling ujung behavior intention sama actual usage. Nah, ini ada ditambah dari teori-teori penelitian yang. Nah, nanti kemudian akan dianalisa struktur variabel. Nah, ini tadi ada penambahan dari trust efisiensi, bukan efisiensi, mohon maaf. Kemudian perceived risk, user training. Sedangkan untuk TAM yang dihilangkan adalah attitude toward behavior, kemudian digantikan oleh variabel trust tadi sama perceived of risk. Sedangkan yang lain masih standar, perceived usefulness, perceived ease of use, dan behavior intention. Dataset UMKM, alat yang digunakan kuesioner Microsoft Excel VBA nanti untuk membuat program SPSS untuk menganalisis data, dan Camtasia untuk merecord data dari waktu lamanya user untuk melakukan sebuah task. Kemudian desain eksperimen, nah dilakukan nanti trust sebelum alat itu dibuat DSS, kemudian ketika sesudah itu dilakukan juga trust setelah acceptance-nya itu tadi yang model framework-nya, kemudian di tes juga usabilitasnya, waktu subjektif dari masing-masing peserta untuk menyelesaikan dari setiap tugas, dan juga errornya seberapa banyak, 2 variabel. Nah, ini salah satu hipotesisnya ya, yang tadi ada 11 berpengaruh positif, H1 sampai H11. Tingkat ada trust, kepercayaan berpengaruh secara signifikan atau tidak. Ada yang berpengaruh negatif terhadap persepsi resiko. Nah, hal ini diambil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh model-model yang sebelumnya. Jadi mengambil bagian variabel-variabel tertentu. Nah, kemudian langkah tahapan metode penelitian dari mulai start, kemudian studi pendahuluan, skenario eksperimen, perancangan tadi, dan pencarian responden, kemudian pembuatan model penerimaan TAM. Di sisi kiri ya, pemilihan list, ada pembuatan hipotesis. Nah, setelah itu nanti list dari tersebut diuji asumsi baik validitas maupun reliabilitas, baru nanti dilaksanakan uji trust 1 ya dari responden yang sudah dipilih. Nah, metode yang digunakan adalah PLS, partial least square, yang lebih sedikit dan tidak terlalu harus memiliki teori yang kuat. Sedangkan kalau memakai CB SEM itu harus covariant base ya,
harus memiliki teori yang kuat. Kemudian dilanjutkan pengembangan model dan pembuatan program. Setelah itu baru diuji trust yang kedua dan uji model expanded. Kemudian analisis statistik dan analisis model menggunakan PLSM, kemudian diskusi dan kesimpulan selesai. Nah, ini agenda jadwal penelitian. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang. Silakan bagi teman-teman atau Bu Fitri. Ya, terima kasih Mas Muna atas presentasinya 16 menit ya. Oke, tidak terlalu mundur dari jadwal. Sebelum masuk ke Bapak Ibu penguji, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Monggo dari teman-teman mulai bertanya, silakan. Wajib bertanya ya Bu ya kayaknya ya. Ya paling tidak satu lah. Ayo. Ayo. Ayo ini mana? Ya sudah, kalau belum ada nanti kita akan paksa di akhir bertanya. Sekarang mungkin saya nyuwun masukan dari yang masuk dulu, Pak Titis dulu, kemudian Pak Agus, kemudian nanti digongi oleh Pak Mirwan. Monggo Pak Titis, silakan. Dibalik saja dari yang datangnya telat, saya yang terakhir aja. Oh, baiklah kalau begitu. Monggo Pak Mirwan nanti mungkin dari sisi pembimbing ya, jadi akan memberikan feedback juga. Kemudian Pak Agus dulu, monggo Pak Agus. Senior dulu. Ini jam 11 Mas. Ini loh Pak Mirwan. Ya wis, apa nggih, makasih Bu Fitri. Mas, ini sebentar, ini banyak gangguan ini. Ini saya sambil ngomong soalnya. Oke, sebentar. Oke, ini kalau saya matikan ininya ya, kameranya ya, suka ini koneksinya suka agak error. Terima kasih Mas Fahrudin Muna ya, sudah dipresentasikan proposal tesisnya. Ini sebenarnya kemarin ketika saya diplot juga saya agak sedikit bingung ini saya tepat nggak ini untuk mengomentari proposal ini. Cuman tadi karena kayaknya lihat ada beberapa yang mungkin saya pernah ini ya masuk ke area itu, jadi mungkin sedikit mau mengomentari. Saya mungkin dari slide awal dulu, Mas Muna, di slide awal yang awal judul. Ini saya tadi soalnya agak langsung tertuju pada suatu kalimat tertentu ya. Ada kalimat tertentu. Coba di atas lagi. Nah ini nggak apa-apa yang satu tadi Mas. Nah ini ya boleh saja artinya mengutip sesuatu atau untuk memasukkan kalimat untuk menggugah semangat dan lain sebagainya ya. Cuman kadang-kadang kalau misalkan peletakannya nggak pas itu akan mendistraksi ininya. Jadi saya kira tadi yang atas itu kesadaran bla 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 itu termasuk judul gitu. Mohon maaf Pak. Jadi agak sedikit mendistraksi. Mungkin bisa kalau misalkan ini bisa ditaruh di mana gitu ya, mungkin biar nggak agak bias ngumpul dengan judulnya. Oke. Kemudian tadi ketika mungkin saya nggak terlalu mengikuti dari awal ya, tadi boleh jadi mungkin apa yang di pikiran saya agak salah. Saya sedikit agak bingung, ini sebenarnya kalau lihat judulnya, tadi kan judulnya dukungan bla 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 dan seterusnya ya, dengan pendekatan ergonomi ya. Tapi ketika melihat ke dalam itu agak sedikit mix ya, maksudnya penekanannya itu sebenarnya arahnya ke peran ergonomi di situnya atau kompetensi yang lain gitu ya, karena tadi itu ada kayak inventory bla 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 dan lain sebagainya. Kalau boleh saya nggak tahu, saya ini ya tadi runut
ini kan sebenarnya ketika Mas Fahrudin Muna itu mau menguji itu ya, menguji usabilitas dan apa namanya itu dari segi ergonomi dan lain sebagainya, itu memang menggunakan tool dan lain sebagainya, atau yang dijadikan sebagai objek ini penelitian ini kan software decision support system ya, maksudnya itu ya. Iya. Nah, artinya kan decision support systemnya itu hanya kayak apa ya, kayak tool ya, equipment yang digunakan untuk ngetes ini nanti ini dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat dari framework bla 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 itu kan kayaknya cenderung lebih ke yang apa tadi ya, acceptance terhadap teknologi bla 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 dan lain sebagainya, ergonomi dan lain sebagainya. Merancang. Karena kalau ya, karena kalau misalkan merancang ke decision support sistemnya itu nanti jadi kalau kita kejar agak sedikit keteteran, karena di situ sepertinya seolah hanya sekedar membuat DSS-nya gitu loh. Iya, enggak, karena metode di dalamnya itu kan yang simpel. Kalau misalkan lihat tabel yang di proposalnya Mas ini panggilannya Mas Fahrudin apa Mas Muna ya? Enggak Pak Mas Fahrudin boleh. Ya. Mas Fahrudin itu kan kalau mau menekankan yang di kayak DSS kemudian EOG bla 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 itu itu simpel gitu loh, maksudnya simpel banget maksudnya di situ itu. Jadi padahal kan itu memang hanya digunakan sebagai sarananya ya. Yeah. Jadi dia core-nya bukan di situ gitu loh. Core-nya bukan di situ. Nanti kalau misalkan masuk ke situ kelihatan itu, kayak misalkan tadi di tabelnya itu apalagi di tabelnya Mas Fahrudin menuliskannya simple EOG ya, itu kan malah jadi melemahkan kita kalau mau masuk ke situ. Jadi mungkin perlu dipertajam ininya, ini mau masuknya ke ranah yang apa terus masuknya ke situ. Kalau misalkan itu hanya sebagai karena kan tadi kayaknya bikin softwarenya, kemudian begitu softwarenya dibuat nanti kan Mas Fahrudin mau menguji usabilitasnya itu bla 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 itu ya. Iya. Terlepas software DSS-nya itu benar atau tidaknya kan kita nggak tahu itu di situ. Karena kan di situ decision tentang supplier selection, kemudian EOG itu kan dengan asumsi-asumsi yang minimalis disederhanakan tadi itu. Iya. Jadi mungkin nanti perlu di ini lagi, mungkin di ini batas-batasnya itu mau dimanakan gitu ya, biar nggak mix. Ya itu cuman pemikiran saya, boleh jadi nanti saya salah mempersepsikan, jadi monggo nanti bisa didiskusikan dengan pembimbingnya. Kemudian terkait sama ini istilah-istilah kayak tadi itu inventaris bla bla bla. Nah itu kan jadi ini bukan ya mungkin dari segi bahasa tentang penerjemahannya ya, cuman kalau di teknik industri kan istilahnya inventory ya. Di draft ya Mas Fahrudin itu nulisnya inventaris, jadi kayaknya agak kurang istilahnya kurang familiar di TI. Biasanya istilahnya itu inventory ya, itu kan jadi ini nanti agak rancu. Kemudian apalagi ya ini. Nah itu mungkin dari judulnya juga saya agak bingung itu dukungan bla bla bla, atau mungkin perlu dipertajam ya, maksudnya itu tadi coba judulnya Mas. Nah ini kan dukungan terhadap UMKM melalui transformasi digital dan proses bisnis. Ataukah misalkan kalau seperti ini saya masih agak bingung ininya gimana itu. Apakah misalkan transformasi digital dalam proses bisnis terhadap UMKM menggunakan pendekatan ergonomi atau gimana gitu. Karena kalau misalkan dukungan terhadap UMKM bla 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 mungkin nanti melebar kemana-mana juga. Tapi saya nggak tahu ya. Ini mungkin
mungkin di judulnya agak di mungkin bisa di apa istilahnya ya diperbaiki lagi mungkin biar nggak misinterpretasi barangkali ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin itu saja Bu Fitri dari saya. Terima kasih. Pak Agus mengutuk nuwun sampun dicatat. Selanjutnya Pak Titis, Pak Titis. Atau Pak Mirwan dulu mungkin ya. Oke, siap. Monggo Pak Mirwan. Wih, matur nuwun Bu Ketua Bimbing. Wih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Nah, saya boleh nanya ya ini kan saya jadi penguji. Saya mau nanya, kamu suka nggak sih sama tema ini deh? Ya ini Pak, belajar baru Pak. Ya belajar baru, cuman suka SND. Di bagian dari judul ini. Iya Pak, suka Pak. Ya, yang mananya yang suka? Nanti kalau ditanya orang tua kamu, skrip apa tesisnya judulnya apa, temanya apa, yang bisa kamu banggakan dari originalitasnya? Kalau dari sisi semuanya sih sebenarnya bermanfaatnya sih Pak insya Allah. Jadi kebanyakan saya dulu juga bikin software juga, cuman kayaknya apakah dimanfaatkan atau enggak. Nah dengan tahu penerimaan ini harapannya nanti ketika membuat sesuatu itu adalah mudah diterima, itu yang saya terpikirkan. Jadi Oke, tetap ya kemanfaatan ya. iya, trust tadi, kepercayaan tadi. Nah kemanfaatan kalau trust betul loh. Iya Pak, itu jadi salah satu framework variabelnya Pak yang diujikan. Oh, problemnya. Ya, sekarang balik betul. Tadi saya ingin melengkapi pertanyaan dari Pak Agus, judul coba. Iya. Nah, pemanfaatan itu maksudnya kemana di sini di judul ini? Berarti penerimaan tadi Pak, lebih ke evaluasi penerimaan dari UMKM terhadap teknologi. Ada penerimaan itu deh. Gimana Pak? Dukungan terhadap UMKM yang di judul situ aja, yang mana? Yang kemanfaatannya yang kamu bilang tadi. Dalam proses bisnis menggunakan itu Pak. Oke. Kata inti kemanfaatan itu kan sebenarnya tadi transformasi digital deh. Ya kan? Kamu berusaha untuk Anda kutip memaksa UMKM untuk menggunakan sistem, ya kan? Iya, sistem iya. Sistem digital, gitu kan? Iya. Kamu buatin DSS-nya, gitu kan? Iya. Kemudian kamu tes, yang kamu tes kepercayaan, penerimaan, Iya. gitu. Iya. Nah, berarti kata kunci kemanfaatan itu yang menjadi unsur pertama dari judul ini kan? Iya. Berarti artinya di situ transformasi digital ini apa? Model atau apa yang kamu ingin? Model penerimaan teknologi Pak. Model penerimaan teknologi. Iya, ketika dievaluasi di UMKM itu seperti apa? Di situ termasuk kepercayaan juga enggak? Iya, di dalamnya ada kepercayaan variabelnya. Ya, artinya kan di sini kamu ingin mengevaluasi kinerja dari sistem tersebut, ya kan? Iya. Nah, kita tarik mundur sendiri. Transformasi digital itu ada berapa jenis itu? Kok kamu bisa ujuk-ujuk? Bahasanya apa ya ujuk-ujuk? Tiba-tiba, kok support system? Selain dari transformasi digital dan menggunakan decision support system, kamu bisa menggunakan apa? Menggunakan mesin
mesin digital gitu ya, kayak mesin-mesin komputer berbasis digital ya, hardware ya. Iya, kan Berarti pertama, ada mesin yang dia sudah komputerisasi, ada yang dia cuman mesin otomatik itu untuk yang klasifikasi itu Pak. Itu kan dikategorikan jadi 10 ya. Yang lebih dini yang DSS-nya. Kira-kira dia penerimaannya seperti apa? Apakah terlalu percaya ataukah nggak percaya, lebih seneng manual, ngitung manual semua gitu. nah itu yang dijelaskan dalam PowerPoint-mu, dalam latar belakangmu. Kan kita buat tesis itu kan bercerita secara urutan logika deh, ya kan. Jadi Pak Agus sempat menanyakan mana fokusnya, ya. Kamu kan fokusnya di transformasi digital, objeknya UMKM. Berarti kita dari makro sekarang ada gerakan bangga buatan Indonesia, di situ mendukung UMKM. Ada cetak biru Kementerian Perindustrian tentang mendukung industri 4.0 pada UMKM, ya. Kemudian di situ ada di Jogja itu transformasi digital, contohnya adalah Sibakul. Kamu pernah dengar Sibakul belum? Sistem Pernah dengar belum Sibakul? sepintas Pak, saya tapi belum tahu detailnya. Nah, itulah kamu nanti coba tambahkan ya di situ. Jadi polanya tuh helikopter view-nya besar, kecil gitu. Kebesarnya tuh apa skala Indonesia, kamu tambahkan ya proposal kamu. Saya suka ide kamu. Saya suka kamu orangnya tampil beda, gitu. Jadi Pak Agus bilang itu, ya aku ikut deh. Tadi aku belok nang jadwalmu, nang judulmu kok dhuwure kono. Kesadaran saya pikir juga ini apa judul apa. Nggak apa-apa, oke. Saya nggak masalah kreativitas, tapi tidak pas ya di judul ya. Nah, arahkan kreativitas kamu itu tadi dengan kamu keluar dari zona nyaman kamu selama ini di software, sekarang kamu gunakan itu ke transformasi digital. Gitu ya. Iya. Nah, transformasi digital tolong kamu kembangkan dari nasional dulu ya. Proporsinya kamu nanti perbaiki ya. Di situ kan ada cetak biru Kemenperin. Paham ya tingkat makro yang seperti saya bilang sama bimbingan. Jadi kalau mau tesis ini ya kamu harus menyentuh kemanfaatan di tingkat nasional dan regional. Regional tadi kan ada Sibakul, nah kamu nanti luarannya ini itu akan bermanfaat bagi pemerintah, bagi UMKM, ya kan? Nah dari situ kamu sudah masuk, kamu balik pulang di situ. Transformasi digital ada berbagai jenis. Apa dia tadi? Sebutin mesin. Iya. Terus science design support system apa? Export system. Iya. Bedanya apa tahu ya, nanti dijawab sendiri ya. Bedanya export system, ada decision support system, ada system identification, kemudian ada optimization system, ada prediction system, ya toh. Oke. Nah dari situ somehow dengan kreativitasmu, dengan originalitasmu, kamu pilih sistem gitu ya. Iya. Nah, oke. Stop sampai situ decision support system. Mesti orang bertanya deh. Loh, hubungannya apa decision support system sama ergonomi? Nah, kamu jawab coba. Jadi karena ada unsur manusianya, maka kita membuat decision support system dievaluasi dari sisi manusia tadi, Pak. Salah satunya. Nah, saya mengulang mata kuliahnya Bu Fitri apa Pak Titus ya. Boleh ya ini ya? Iya, betul. Kognitif. Ya beliau kan ahli-ahlinya ergonomi ya. Nah ini saya mau nanya, ergonomi itu janjane artinya apa sih? Sing umum aja, yang jangan bahasa langit lah, bahasa bumi. Apa? Ergonomi itu evaluasi dari suatu perangkat dari sisi manusianya, Pak. Ditinjau dari interaksi antara satu misalkan teknologi dengan manusia atau misalkan mesin dengan manusianya. Jadi harus kenyamanan dari kenyamanannya ya, Pak.
Itu 5 kalimat loh. Saya minta bahas 5 kalimat. Kuliah saya di Fakultas Teknologi Pertanian itu dari zaman saya kuliah dulu cuma satu slide itu yang saya ingat sampai sekarang. Di tengah hiruk pikuk definisi ergonomi kan macam-macam. Kalau kamu banyak buku tambah pusing banyak atau begini. Saya ingat yang satu sampai sekarang membekas. Fitting the task to the man. Fitting the task to the man, bukan fitting the man to the task. Ya, paham ya? Nah, tasnya itu kan presentasi sistem boleh, alat boleh, letak boleh. Nah di sini kamu ingin bagaimana sistem ini fitting the system to the man. Nah, the-nya apa deh? Ya itu adalah trust, acceptance tadi deh. Itu ya. Jadi tolong dibedakan transformasi digital ke arah DSS dan ergonominya itu dengan mengevaluasi menggunakan trust, menggunakan acceptance ya. Nah, kedua, tolong tunjukin tujuan kamu. Cuma 3 saja deh. Nanti yang ketiga terakhir ke sini. Tujuan kamu coba ditunjukkan slide-nya. Ya, tapi kamu mengembangkan sistem ya. Luarannya apa yang diharapkan? Luarannya berarti Pak ada sistem DSS yang bisa untuk bermanfaat ke UMKM tadi. Yang sebelumnya berhitung manual gitu kan jadi lebih otomatis gitu lah. Oke, itulah inti dari judul transformasi digital. Oke. Kamu mengembangkan sistem situ. Tapi belum tentu ergonomis apa enggak kan? Iya. Tujuan satu belum tentu ergonomis apa enggak kan? Iya. Oke, itu adalah pada judul kamu transformasi digital. Keunikannya apa DSS ini dibandingkan yang lain? Kamu, apakah keunikannya? Untuk mengetahui ergonomi dari teknologi yang sudah dibuat tersebut sehingga bisa diterima oleh cocok dan bisa diterima oleh itu judulnya bukan ergonomi kok. Keunikan DSS kamu itu adalah pemilihan supplier dan manajemen inventory untuk UMKM. Nah, baru di tujuan nomor 2 sama 3 itu parameter ergonomi. Yaitu apa? Usabilitas. Bahasa Indonesianya apa, Dek? kegunaan, kemanfaatan, Pak. Udah gunaan ya, mendingan nganggo bahasa Indonesia dulu, disabilitas monggo. Kemudian kita tingkat kepercayaan dan penerimaan. Jadi tujuan pertama luarannya apa? Sistem, decision support, sistem. Ya. Kemudian yang kedua luarannya adalah tingkat kegunaan dari sistem tersebut. apa bentuknya, ukurannya apa? Ukurannya ini Pak, dari variabel itu nanti ada keluarannya itu apa? Statistik, rekomendasi, tabel, atau apa? Kalau nomor 1 kan keluaran jelas sistem. Keluaran 2? Evaluasi Pak. Evaluasi dalam bentuk apa? Evaluasinya skornya apa? Skornya dalam bentuk nanti hipotesisnya itu berpengaruh atau tidak itu Pak, mengevaluasi hipotesis. Kamu pakai menggunakan permodelan di situ kan? Menggunakan apa? Tadi yang kamu sebutkan? Permodelannya menggunakan ini Pak, TAM tadi Pak. Modifikasi. Bagaimana Pak? Mohon maaf. Nomor 3 luarannya apa? Kepercayaan tadi Pak, hubungannya dengan TAM. Kalau di TAM murni kan itu tidak ada kepercayaan. Nah itu digabungkan dengan variabel kepercayaan. Oke. Ya, dari saya situ saja deh. Saya ingin sebenarnya meneguhkan sesuai dengan judulmu. Coba judulmu tadi, judulmu saya buat dewe. Iya. Coba judulnya saya tertarik itu. Kesabaran, keikhlasan,
ya, yang lemah akan menghancurkan ilmu, iman, dan amal. Kamu harus sadar apa bedanya antara transformasi digital dan ergonomi. Oke? Ya, sabar nanti dalam tesis ini karena tesis ini menarik. Dan yang terakhir kamu harus ikhlas karena kamu kan sudah keluar dari zona nyaman kamu. S1 kamu apa deh dulu? Teknik fisika, Pak. Kamu harus ikhlas, harus move on sekarang. Karena teknik industri itu akan sangat bermanfaat untuk memadukan. Apalagi kamu punya background S1 yang berbeda, akan bermanfaat. Gitu ya, Dik? Iya, Pak. Terima kasih. Pokoknya paham tadi perbedaan antara transformasi digital sama ergonomi. Itu belum saya tanya lagi loh. Nanti ergonominya masuk jenis ergonomi. Tapi nanti aku suruh ya, aku disenani buku. Ya, Pak. Terima kasih atas masukannya. Pak Mirwan, luar biasa ya masukan dari Pak Mirwan. Membuka mata ya Mas Muna ya. Iya. Banyak yang perlu. Ya, dan sekaligus mungkin nanti bisa menjawab tadi poin-poin yang di-highlight oleh Pak Agus ya, Mas Muna, karena dua yang disampaikan oleh Pak Mirwan dan Pak Agus itu sangat berkaitan dan itu juga bisa menjelaskan sebetulnya Mas Muna mau melakukan apa. Kemudian yang selanjutnya monggo Pak Titis. Nun, kita kira Pak Mirwan masih bakal lama ya, kayak saya tadi sempat bertahan dulu gitu. Silakan aku sih bisa rebahan sih. Oke, makasih Mas Warudin ya, presentasinya menarik ya terkait dengan UMKM dan selama ini kan mungkin masih bisa dibilang UMKM ini kan masih termarginalkan gitu ya perkembangannya gitu, meskipun ada kementerian yang membawahi UMKM tapi sepertinya masih kurang. Baik, dari saya sebenarnya tadi mungkin hampir sama seperti yang ditanyakan oleh dosen penguji yang lainnya, cuman dari saya ini sebenarnya yang akan dilakukan sama Mas Farudin itu apa sih gitu? Saya agak kurang jelas gitu kalau saya baca proposalnya, apalagi kan lumayan banyak gitu ya. Apakah nanti akan fokusnya itu ke pengembangan sistemnya, kemudian diuji usabilitasnya atau seperti apa gitu maksudnya? Karena kalau saya melihatnya sih kayaknya ujung awalnya itu dari awal introduction mungkin mengkerucut, kemudian nanti di tengah-tengah ini kemudian keluar gitu, melebar gitu. Bisa jelaskan nggak Mas Farudin kira-kira sebenarnya yang dimau itu atau yang akan dikerjakan nanti itu yang seperti apa gitu? Iya, Pak. Jadi dari rumusan masalah sih Pak, sebenarnya kalau di ini kan mau membuat produk ya untuk UMKM. Tadi apa sih produknya? DSS, sistem DSS yang nanti untuk membantu manajemen inventory ya tadi ya, dan pemilihan pemasok. Kemudian nanti dievaluasi, jadi apakah ini nanti sesuai dapat diterima oleh masyarakat atau enggak, atau ternyata bahasanya terlalu rumit atau bagaimana. Nah, ternyata harusnya itu lebih disederhanakan lagi kan, ketika nanti menjelaskan juga ada trainingnya yang seperti apa. Jadi istilahnya itu kan faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan nanti masyarakat dari UMKM misalkan dengan segala keterbatasannya mau menerima dan berubah dari yang manual menjadi lebih digital ya, transformasi digital. Makanya dievaluasi, ada faktor trust, kepercayaan, ada self efficacy, ada faktor usabilitas dan lain-lain. Oke. Berarti nanti ada pengujian usabilitas terus trust gitu ya? Iya, pengukurannya gitu ya. Iya. Nah, Oke, sebelum ke trust sama TAM-nya ya, soalnya tadi kan ada usabilitas ya. Karena kalau pengujian usabilitas itu kan sebenarnya istilahnya berulang ya, repeated gitu ya, repetasi gitu ya. Jadi adalah misalkan ada desain, kemudian diujikan, kita temukan permasalahan, kemudian diujikan lagi, dan seterusnya sampai mungkin katakanlah dicapai titik yang optimal. Kemudian baru akan diujikan entah itu mungkin tingkat trust-nya atau TAM-nya atau
mungkin faktor-faktor yang lainnya gitu ya. Nah, ini Mas Farudin itu nanti akan fokusnya di mana ya? Apakah lebih ke arah pengujian usabilitasnya itu? Karena kalau iya itu kan berarti kan akan muter sampai dapat yang optimal ya. Kalau misalkan dengan desain yang ada, kemudian langsung diuji usabilitas, kemudian trust sama tamnya, yang saya khawatirkan gini, desain ini belum optimal gitu, belum katakanlah dari tingkat usabilitasnya mungkin masih relatif rendah atau mungkin kurang gitu ya. Nah, hal itu yang kemudian akan membuat orang ini trustnya menjadi rendah gitu. Trustnya rendah, kemudian tamnya juga otomatis akan terpengaruh juga gitu kan. Nah, yang akan dilakukan Mas Farudin itu nanti yang di bagian mananya gitu. Karena khawatirnya gini, ketika misalkan kita idenya sih bagus ya, kita bikin sistem yang mana di situ nanti akan bantu pelaku UMKM ini nanti bisa mudah dalam milih supplier, kemudian mengetahui kalau EOQ itu gimana dan seterusnya gitu kan ya. Tapi ketika interface-nya ini belum diberesin dulu, kemudian langsung diujikan trust-nya, acceptance-nya, itu malah justru akan membuat ternyata rumit gitu ya. Orang akan jadi memiliki tingkat acceptance yang rendah gitu, atau mungkin trust-nya rendah juga karena mikirnya sistemnya aja masih banyak masalah gitu kan. Gimana ya Mas Mirwan, Mas Farudin mungkin bisa diinikan ya, dijelaskan gitu. Kalau usabilitasnya itu lebih ke ini Pak, nanti ketika sudah habis user training ya, itu nanti apakah dia bisa melaksanakan task untuk melakukan tadi perhitungan yang biasanya misalkan dia harus pesen kapan gitu kan, manual dikira-kira, sekarang tinggal masukkan inputnya sederhana, input 1, input 2, input 3. Nah, apakah nanti percaya atau tidak, oh ternyata dia mau, berarti sudah bisa melakukan itu, tidak error istilahnya. Dari sisi softwarenya tidak error, orangnya juga ketika melaksanakan tidak terlewat, semua data-data inputnya dia paham, berarti berguna, seperti itu Pak. Usefulness-nya, penilaian nanti berapa lama untuk menyelesaikan suatu task tersebut. Task pertama misalkan ketika diberikan tugas untuk memasukkan data, salah satunya kan kalau untuk perhitungan EOQ, economical order quantity, itu kan misalkan harga barang. Nah, harga barang dimasukkan, terus nanti ada kebutuhan hariannya dimasukkan. Apakah nanti salah memasukkan atau apa, untuk memahami hal-hal kecil seperti itu, paham nggak, misalkan ternyata yang salah dari bagian manusianya, jadi outputnya salah, kan bisa jadi seperti itu Pak. Jadi hal itu paling enggak bisa menjadi evaluasi dari sisi hal yang kecil saja. Misalkan ketika itu dia sudah paham, maka nanti tingkat kepercayaan, oh ini sebenarnya adalah memudahkan saya yang seharusnya melakukan perhitungan secara manual, sekarang lebih ke perhitungan secara otomatis. Jadi bukan sesuatu yang rumit untuk penjelasan dan bahasa-bahasanya. Jadi nanti itu terwakili dari ease of use. PEU ini kan kemudahan di dalam memahami, kalau usefulness itu kegunaan tadi dari usabilitas. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi itu tadi Mas, sebelum ke arah TU dan TU ya. Iya. Ya kita kan yang bagus ya kan, harapannya adalah sistem itu memiliki usefulness-nya yang cukup baik gitu kan. Yeah. Karena itu nantinya akan mempengaruhi behavior retention dan juga actual use-nya seperti apa Yeah. kan. Nah, pertanyaan adalah kalau yang di sisi user testing atau desainnya ini belum clear, belum benar, itu nanti akan bermasalah ke ininya gitu kan. Katakanlah gini,
berarti kan kita harus sebelum ke ini ya, sebelum kita ujikan nanti kita lihat usefulness-nya seperti apa, ease of use-nya itu kan berarti harus kita pastikan bahwa sistem itu sudah terbangun gitu ya. Ya kan? Nah, yang akan dikerjakan Mas Farudin itu apakah di mananya gitu? Apakah membangun sistem ini sampai dapat yang apa namanya ideal, atau yang kalau ideal mungkin terlalu lama ya, yang katakanlah ease of use-nya itu tinggi dan mungkin orang akan memikirkan perceived usefulness-nya juga tinggi gitu, atau apakah dari mulai awal sampai akhir gitu? Karena tadi terutama di ini ya, saya sempat lihat di metode penelitiannya itu kan ada desain eksperimen ya kalau nggak salah ya, yang di ini Pak, diagram. Nah terus sebelum ini ngukurnya kapan gitu, kemudian aplikasi ini prosesnya seperti apa gitu. Terus sebelum proses developingnya bagaimana gitu. Terus sebelum itu ini Pak, tingkat penerimaan dari UMKM misalkan ada suatu teknologi itu, apakah dia nanti sudah saya nggak bakal nggak mau ini, saya punya pengalaman. Nah, hal-hal Oke. Itu ada teorinya dari Giant Design. Berarti inisial operasinya Inisial. Kemudian nanti dibandingkan dengan ini ya, berarti kan aplikasi ini itu kan harus dibuat sedemikian rupa agar itu tadi usability-nya, masalah usability-nya nggak ada, dan seterusnya mungkin nggak akan meningkatkan usefulness-nya itu kan ya, baru kemudian diujikan kan. Iya. Nah, yang saya khawatirkan ini tadi di dalam proses developing aplikasi dan seterusnya itu nanti butuh berapa lama gitu, Nah, itu sebelum nanti akan diluncurkan ke usernya. Jangan sampai kita kita seperti para programmer gitu ya, atau developer yang seringkali developer itu tidak menempatkan posisi dari user itu ketika mendesain. Jadi tidak, istilahnya apa ya, tidak menggunakan sepatu atau kacamata user gitu, tapi memikirkan ini menurut saya bagus gitu, tapi ketika dikasihkan ke user, ternyata nggak semua dipakai gitu. Nah, jangan sampai seperti itu kan kalau dalam ergonomi kan ya. Iya, semudah mungkin sesuai tujuan dari pemakai. Nah itu kan dan kemudahannya itu gitu. Nah itu mungkin nanti perlu didiskusikan dengan pembimbing ya, kira-kira nanti mau dibawa kemana gitu arahnya gitu, terus seberapa luas cakupannya gitu. Iya Pak. Karena kan mungkin dibatasinya kan paling nggak 1 semester ya, atau mungkin lebih-lebihnya 2 semester gitu. Jangan sampai nanti waktunya habis untuk mendevelop aplikasinya, kemudian saat pengujiannya kelupaan dan mungkin nggak dapat endingnya gitu. Jadi mungkin perlu, kalau saran saya sih mungkin lebih fokus ke salah satu ini ya, mana sih yang akan difokuskan dalam penelitian yang diajukan gitu. Iya Pak, terima kasih. Itu sih kali mungkin ya. Tapi overall dari idenya sebenarnya bagus gitu, karena kan kita pengen meningkatkan ini ya, bagaimana sih pelaku UMKM itu bisa meningkat ini ya, kemampuannya, atau mungkin juga pemahaman terhadap teknologi dan juga yang lainnya gitu. Itu saja mungkin dari saya, Bu Fitri ya. Mantap sangat Pak Titis. Oke, ini Pak Titis sudah, Pak Agus sudah, Pak Mirwan sudah, dan ini sekarang teman-teman harus saya paksa satu sebelum kita akhiri sesi ini. Monggo Mbak Grita, Mas Fajar, Mbak Ivana, Mas Fahmi, coba satu pertanyaan untuk Mas Muna dari floor, dari teman-teman. Mbak Grita, silakan Mbak Grita. Halo, terima kasih Bu Fitri. Mau bertanya sama Mas Murudin, nanti untuk mekanisme pembuatan softwarenya itu bakal menggunakan aplikasi atau menggunakan apa ya Mas? Menggunakan aplikasi VBM Makro, Mbak Grita. VBM Makro. Oh, jadi ngoding itu kayak gimana ya Mas? Iya, di situ sih ada
sebenarnya saya juga baru belajar juga sih. Untuk berarti saya coba itu dia ada tampilan, ada bisa pakai yang Excel-nya, untuk sheet-nya juga bisa, ada juga yang dia pakai tampilan ke user form-nya. Jadi benar-benar bikin seperti GUI-nya ya, ada button, ada macam-macam, tapi dia nanti bukanya menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Oh, Excel. Jadi lebih Oh iya. Untuk sasaran UKM atau UMKM-nya itu keseluruhan UMKM atau UMKM sejenis apa seperti itu dibatasin tidak ya Mas? Nah, nanti sebenarnya lebih cenderung penyesuaian terhadap kebutuhannya sih. Kalau saya menganalisis, kalau terlalu simpel, nggak butuh ya, misalkan hanya penjual gorengan atau apa kan, nggak terlalu dia stok berapa, rata-rata nggak perlu rumit ya. Mungkin lebih ke skala menengah mungkin, atau yang kecil. Tapi secara ini sih nanti mau diskusikan lagi. Oh, soalnya pas dulu saya pernah kerja praktek itu dia juga UMKM sejenis wajan seperti itu Mas, tapi untuk penggunaan Excel dari karyawannya itu, pekerjanya sendiri itu belum familiar. Jadi gimana ya, kalau mau dibuat aplikasi ke situ berarti harus dibuat untuk tingkat kemudahannya seperti itu, karena tidak semua karyawan khususnya yang UMKM yang menengah itu belum begitu familiar dengan program atau aplikasi. Terima kasih Mbak Grita. Terima kasih Mbak Grita, masukannya sangat berharga ya dan sangat teknis. Itu sangat penting, nanti Mas Farbin tolong pertimbangkan juga. Sepertinya itu dulu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau belum ada, kalau tidak ada, mungkin sekarang kami minta Mas Farudin kemudian teman-teman untuk live dulu. Sementara tim penguji akan mendiskusikan hasil dari seminar proposal ini. Kemudian nanti akan kami informasikan melalui Bu Yanti ya Mas Farudin, sehingga tidak perlu masuk lagi. Saya live dulu. Oke, silakan.